Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Semoga diberi kesehatan selalu, lancar untuk menjalankan usahanya. Tetap semangat, semoga puasanya lancar dan berlancar semuanya. Ya, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang atletik. Langsung saja. Materi sudah saya share. Apakah semua bisa melihat materinya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, baik, kita mulai ya. Atletik. Bentar, nggak bisa digeser ya. Oke. Apa itu atletik? Ya. Satu cabang olahraga adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan juga jalan. Kata atletik berasal dari bahasa Yunani, ya, yang berarti athlon atau berarti juga kontes. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama di tahun 776 sebelum Masehi. Atletik disebut juga dengan the mother of sport atau ibunya dari semua olahraga. Kenapa kok di sini dikatakan ibu dari semua olahraga? Karena dasar-dasar dari semua olahraga itu ada semuanya di dalam atletik. Salah satunya ada jalan, lari, lompat, lempar, dan itu mencakup dari semua cabur di semua olahraga. Makanya dari itu atletik juga disebut dengan the mother of sport atau ibu dari semua olahraga. Sejarah singkat atletik di Indonesia. Atletik di Indonesia telah tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan negara-negara di Eropa. Sejarah atletik di Indonesia baru tercatat di awal tahun 1930-an, tepatnya pada saat pemerintahan Hindia Belanda mulai menjadikan atletik sebagai salah satu jenis mata pelajaran wajib yang harus diajarkan di sekolah. Ya. Di poin pertama sudah jelas dikatakan Indonesia telah tertinggal cukup jauh dibandingkan dari negara-negara Eropa. Karena seperti yang kita tahu, sejarah Indonesia dulu kan kita dijajah oleh Belanda. Jadi apapun yang masuk ke negara Indonesia ini itu sangat banyak pengaruhnya dari pemerintahan Hindia Belanda. Pada waktu masa kolonial Belanda, petinggi Belanda juga telah membentuk suatu organisasi bernama Netherlands East Saints Athletic Union yang mempunyai tugas khusus dalam mengadakan pertandingan atletik. Seperti halnya sekarang ada organisasi atletiknya, kalau dulu itu namanya The Netherlands. Itu yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kalau sekarang ada PB Pasti. Di Medan pada tahun 1930-an juga sebetulnya telah terdapat
sebuah badan yang bernama Sumatera Athletic Bond yang berperan dalam mengadakan kompetisi atletik di sekolah hulu, HBS, serta sekolah swasta lainnya. Itu tadi sejarah singkat dari perkembangan atletik di Indonesia. Sekarang kita masuk ke macam-macam cabang atletik. Cabang atletik di antara lainnya adalah lari. Lari ini terdiri atas lari sprint, ada lari jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh, dan lari estafet, juga ada lari gawang. Ada nomor lempar yang dalam cabang lempar adalah ada lempar cakram, lempar lembing, dan tolak peluru, dan lempar peluru. Tolak peluru. Yang ketiga ada nomor lompat. Nomor lompat ini ada putih, lompat tinggi, lompat jauh, lompat balap, dan juga lompat jangkit. Ada yang tinggal tadi. Di nomor lempar ada yang kurang itu lontar maghrib. Perbedaan, nanti kalau ada pertanyaan di akhir sesi saja ya, setelah saya menjelaskan. Ya Pak. Perbedaan lari dan jalan. Di sini sebelum saya menjelaskan, saya ada pertanyaan. Teman-teman semua ini sudah pada tahu atau tidak perbedaan jalan dengan lari? Ataukah kalau lari, kalau lari gerakan jalan tapi yang cepat. Kalau jalan, ya gerakan jalan yang pelan, tidak cepat. Apakah hanya seperti itu? Mungkin Bagas bisa menjawab. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Bisa. Coba Mbak Nima. Nggak bisa. Kalau jalan itu tidak ada sesi melayangnya, Pak. Tetapi kalau lari ada sesi melayangnya. Oh ya, masuk 100 Mbak Nima. Makasih Pak Karis. Nah, dari kedua gambar di sini bisa dilihat ya, seperti yang dijelaskan Mbak Nima tadi, kalau berjalan kaki tidak ada sesi melayangnya, ya bisa dilihat di layang di sebelah kanan layang, kiri layang maksud saya, itu ada dua cewek yang berjalan. Bisa dilihat di telapak kakinya atau di sebelah sepatunya tidak ada kaki ini tidak melayang. Nah, ketika kita melihat yang lari di sebelah kanan layang, itu ada proses kakinya melayang. Ya. Jadi kan kalau lari itu belum tentu cepat atau kencang. Jogging kan juga termasuk lari. Itu ada sesi melayangnya. Beda lagi kalau jalan. Kalau jalan cepat gimana Pak? Jalan cepat juga lagi. Di nomor atletik juga ada jalan cepat. Ya. Jadi kalau ditanya orang jangan sampai salah. Jalan yang cepat itu belum masuk lari. Nah, selebihnya teman-teman. Ini tadi penjelasannya. Lanjut ke nomor lari. Nomor atletik yang diperlombakan dalam lari ada beberapa nomor teman-teman ya. Di sini ada lari pendek, biasanya 100, 200 sampai 400 meter, ada lari jarak tengah 800 sampai bukan sampai ini, dan 1.500 ada jarak jauh dari 5.000, 10.000 sampai maraton.
Nah, saya jelaskan. Kalau lari jarak pendek dan jarak menengah ini biasanya dilaksanakan di dalam stadion, di lintasan atletik. Kalau di jarak jauhnya itu biasanya sudah sudah dilaksanakan di jalan raya. Tapi ada yang 5.000 sama 10.000 kilometer itu masih dilaksanakan di dalam stadion, di lintasan atletik. Kemudian ada lintasan jalan cepat itu dari 3.000 meter, 5.000 meter, 10 meter, sampai 50 meter. Kemudian nomor lompat di sini terdiri atas lompat jauh atau long jump, lompat jangkit, dan lompat tinggi, dan terakhir ada lompat galah. Ini dilaksanakan di stadion semua. Kemudian nomor lempar, ini ada tolak peluru, lempar cakram, lempar lemhi, lempar mobil. Gambar lapangan atletik. Ini lihat teman-teman. Yang lingkaran paling luar itu yang digunakan untuk lari, nomor lari. Ya, di sini ada yang di 100 meter ini pakai yang lurus itu. Kalau lingkaran penuh itu satu kali putaran itu jaraknya 400 meter. Ketika nomor cabur 5.000 meter, misal, jadi satu putaran dikalikan itu aja. Ya. Kemudian yang di tengah yang segitiga panjang itu buat lapangan lempar lembing dan juga lempar cakram. Kalau tolak peluru yang ada putih-putihnya, ada tulisannya peso. Lempar martil di sini yang ada putihnya kotak ini. Ada tulisannya Martello Disco, buat lempar martil. Salto ini lompat galah. Lompat jauhnya di ini. Salto in long. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang tanyakan, boleh silakan saya buka sesi pertanyaan. Halo. Pak. Halo, Mas Bagas, Mbak Lima, Mas Bimo, dan Mbak Duna. Apakah ada pertanyaan? Cukup, Pak. Gimana? Cukup. Mbak Bagas. Sorry, Mbak Nima. Mbak Nima, Mas Bagas. Cukup. Baik. Kalau gitu bisa saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Berkat kalian pada siang hari ini. Tetap semangat puasanya. Semoga lancar dan diberikan keberkahan selalu. Jaga kesehatan selalu. Dan jangan lupa ketika keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Dan selanjutnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan saya maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes aku tak metu ya.